Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Chandra Muntaha dengan NIM 22111911011. Di sini saya akan menjelaskan kembali salah satu materi dari mata kuliah elektronika analog yang sebelumnya kita membahas op-amp dan sekarang kita akan membahas dasar semikonduktor dan dioda. Nah, untuk pertama yaitu semikonduktor. Semikonduktor secara garis besar yaitu bahan yang digunakan untuk membuat dioda. Nah, di sini untuk definisi secara umumnya, bahan yang memiliki nilai hambatan jenis dengan simbol Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm meter. Nah, perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa kita lihat ya di tabel ini. Untuk bahannya itu ada tembaga, silikon pada 300 derajat Kelvin, dan yang satu lagi bahan gelas. Nah, kita lihat ya hambatan jenisnya yaitu untuk tembaga 1,7 kali 10 pangkat negatif 8 dengan sifat konduktor. Silikon pada 300 derajat Kelvin, hambatan jenisnya 2,3 dikali 10 pangkat 3 dengan sifat semikonduktor. Dan untuk bahan gelas yaitu 7,0 dikali 10 pangkat 6 dengan bahan isolator. Nah, di sini karena isolator tidak menghantarkan arus, jadi di sini untuk hambatannya yaitu lebih besar ya. Seperti itu. Nah, untuk semikonduktor di sini bersifat di antara konduktor dan isolator. Tiga buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas, masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besar arus yang lewat masing-masing tersebut. Nah, jawab. Hitung dulu resistansinya dengan rumus. Resistansi sama dengan Rho atau hambatan jenis, L-nya panjang, dikali L, dibagi A atau luas penampang. Nah, untuk mencari A-nya di sini, luas penampangnya sama dengan V kali R pangkat 2. Nah, untuk mencari L-nya, di sini sama dengan diameter dibagi 2. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan A-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu, bisa dihitung R-nya. Nah, selanjutnya dihitung I-nya. Nah, untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. Seperti kita lihat di sini, untuk tembaga di sini I-nya seperti ini. Tadi ya dengan rumus ini. Untuk silikonnya seperti ini, I-nya ya sama dengan 3,41. Untuk gelasnya 1,12 dikali 10 pangkat min 12 ampere. Nah, di sini kita lihat ya gelas yang paling kecil. Nah, di sini. Jadi gelas yang paling kecil atau isolator yang tidak menghantarkan arus. Perhatikan ya, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah konduktor ya atau tembaga. Nah, di sini untuk semikonduktor yaitu silikon dan isolator yaitu gelas.
bahan-bahan semikonduktor. Nah, di sini kita bahas sedikit ya tentang kimia, yaitu tentang tabel periodik. Karena di sini bahan-bahan semikonduktor yang pertama itu trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, yaitu B atau gallium, Ga dan indium atau In. Nah, di sini ada di tabel periodik juga. Yang kedua yaitu tetravalen atau yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Nah, yang ketiga pentavalen yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, di sini tabel periodiknya. Tabel periodik semikonduktor atau konfigurasi elektronnya. Nah, di sini ada golongan 3A. Nah, di luarnya ini terdapat 3 juga ya. Nah, di sini. Selanjutnya bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Selanjutnya jumlah elektron silikon 14 buah ya. Kita lihat yang tadi silikon di sini ada 14. Dan untuk jumlah elektron germaniumnya 32. Nah, di sini ya. Termasuk golongan 4 juga. Jumlah elektron valensi yaitu elektron terluar silikon maupun germanium masing-masing 4 buah. Nah, terus kemudian jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor. Jadi jenis semikonduktor itu ada 2, yaitu intrinsik dan di sini ekstrinsik. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang jenis semikonduktor intrinsik. Jadi semikonduktor intrinsik tadi itu dalam bahan murni alam. Nah, dari sini ya. Jadi ini tuh semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat ya. Contoh silikon murni ya di sini bisa kita lihat ya. Jadi ini murni ya. Elektrovalensinya di sini, ikatan kovalennya ya, di struktur kristal silikon contohnya ya. Pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi terbentuk tetrahedral. Nah, di sini visualisasi 3 dimensinya dan ini visualisasi 2 dimensinya. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Nah, di sini ya. Jadi ketika semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah, itu semua elektron berada pada ikatan kovalen. Nah, terus kemudian tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat isolator. Nah, jadi ketika suhunya sangat rendah, jadi muatannya jadi bersifat sebagai isolator. Nah, untuk semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Nah, peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Nah, jika dipasang beda potensial, terjadi
aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Kemudian di sini sifat bahan silikon dan germanium, ya di sini ada tabelnya. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada sifatnya yang pertama yaitu nomor atom, yang silikonnya 14, germaniumnya yaitu 32, dan bisa kita baca juga ya berat atomnya yaitu silikonnya itu Si-nya 28,1 dan germaniumnya itu 72,6, bisa dibaca juga ya. Lanjut ke pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, di sini pembawa muatan semikonduktor pada intrinsik. Struktur kristalnya tadi ya pada suhu kamar memberikan beda potensial. Nah, di sini beda potensial dari semikonduktor intrinsik pada silikon murni ternyata akan ada elektron yang lepas dari sini. Nah, dari sini. Jadi dari semikonduktor intrinsik dari silikon murni yang ternyata akan ada elektron yang lepas dari sini. Di sini. Nah, jadi dari sini ada elektron bebas ya, E1 yang bergerak keluar. Nah, dari sini. Dari E1 bergerak keluar. Yang warnanya putih di sini itu hole ya. Nah, hole. Nah, peristiwa ini disebut generation. Nah, di sini keadaan suhu terdahulu, kemudian ini keadaan kemudiannya ya. Ini bisa disebut juga peristiwanya recombination. Nah, kemudian jadi ini kan selanjutnya sifat atau jenis kedua dari semikonduktor yaitu ekstrinsik. Nah, tadi perbedaannya itu jadi ini semikonduktor intrinsik tadi itu dari bahan murni ya, murni dari alam ya. Kalau misalkan semikonduktor ekstrinsik ini yaitu ini buatan ya, buatan semikonduktor yang diperoleh pengotoran atau penyuntikan itu yang disebut doping oleh atom asing. Nah, di sini semikonduktor ekstrinsik. Nah, dibagi dua tipe nih, semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Nah, untuk semikonduktor tipe N. Nah, di sini yang pertama pengotoran oleh atom pentavalen seperti P atau fosfor, arsenikum dan antimon. Nah, kemudian atom pengotornya disebut atom donor. Kemudian pembawa muatannya yaitu elektron untuk tipe N. Untuk tipe P dari semikonduktor tipe P yang pertama pengotoran oleh atom. Nah, pengotoran oleh atom trivalen seperti ini boron, gallium, dan indium. Nah, kemudian atom pengotorannya disebut atom akseptor. Dan untuk pembawa muatannya untuk tipe P yaitu hole. Nah, di sini apa tujuan doping? Nah, tujuan doping itu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, yaitu elektron atau hole saja. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor. Perbandingan doping. Nah, perbandingannya apa? Nah, di sini atom dopant banding atau murni sama dengan 1 banding 10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Nah, apa itu dofan? Nah, dofan adalah atom pengotor. Atom-atom dofan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor.
sedikit ya konduktivitas. Nah, konduktivitas itu yaitu kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan arus listrik. Nah, semakin tinggi konduktivitas, makin tinggi kemampuan penghantaran arus listrik ke bahan tersebut. Jadi didoping. Nah, jadi didoping itu supaya menaikkan konduktivitas dari bahan semikonduktor dan juga agar dalam suatu bahan semikonduktor itu muatannya ada yang dominan, bisa elektron atau holt. Nah, karena kalau tidak didoping, elektron dan holt ini seimbang. Nah, tapi kalau didoping kita bisa merekayasa. Nah, kalau salah satu muatan ini jadi dominan, baik elektron atau holt. Nah, untuk semikonduktor TPN, jadi pada tipe N itu yang mayoritas adalah muatan elektron ya atau bebas. Nah, di sini elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hal karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hal sebagian pembawa muatan minoritas. Nah, yang di sini kita lihat nih yang arusnya eh, positif 4 karena didoping elektronnya bebas. Nah, di sini ada di sini ya satu karena di ikatan kovalen ini ada 5 elektron, 4 yang terikat. Nah, di sini 5 elektron ya. Nah, 4 ini yang terikat ditambah elektron bebas. Nah, ini ditambah elektron bebas. Sehingga tidak lagi elektron valensinya adalah 4 tapi plus 5 karena ditambah ya. Jadi karena peristiwa ini maka muatan yang dominannya adalah elektron. Nah, di sini jadi yang dominannya adalah elektron. Jadi ditambah ya dari positif 4 menjadi positif 5. Nah, untuk semikonduktor tipe P. Jadi di tipe P ini kebalikannya dari tipe N. Jadi ikatan kovalennya yang harusnya ikatan kovalennya harusnya 4 ini menjadi positif 3 karena mayoritasnya hold sehingga nanti ikatan kovalennya berkurang. Nah, jadi hold sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi thermal. Hold menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, kalau tadi untuk tipe N ini ditambah ya jadi dari positif 4 jadi positif 5. Nah, untuk di tipe P ini berkurang dari positif 4 menjadi positif 3 dengan muatan hold. Untuk di sini ya piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor. Nah, di sini ada dioda pertemuan PN. Nah, di sini ya ada transistor, termistor, dan lain-lain. Ada ini lampu LED dan IC. Di sini ini ada lampu LED LED. Untuk sekarang kemudiannya diode pertemuan PN. Nah, kan tadi ya dioda itu yaitu komponen dasar yang menggunakan semikonduktor dan dia itu menggunakan bahan semikonduktor ekstrinsik P dan N. Nah, yang pertama itu suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lainnya mendapatkan penyuntikan atom donor. Nah, kemudian pertemuan PN merupakan blok penggunaan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Kemudian diode
pertemuan yaitu pertemuan PN yang pada kedua sisinya diletakkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, di sini pertemuan P dan N. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah contoh bahan semikonduktor murni yang belum terjadi apa-apa ya, yang belum diapa-apain. Nah, ini sehingga menjadi bahan semikonduktor yang dinamakan pertemuan P dan N. Nah, ini hasilnya. Nah, di sebelah kiri itu atom akseptor yang didoping. Nah, di sini hasilnya menjadi tipe P, dan untuk sebelah kanan atom donor doping. Oleh ini yaitu menghasilkan tipe N. Nah, sehingga menjadi bahan semikonduktor yang dinamakan pertemuan antara P dan N, tipe P dan N. Kemudian dioda pertemuan PN. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi dioda ini tersusun dari pertemuan P dan N, maka dinamakan dioda pertemuan PN. Kemudian di ujung posisi kiri ini, nah, di ujung posisi kiri dan kanan, nah, di sini ya. Kiri dan kanan dipasang logam sebagai terminal atau elektroda, yang mana logam yang bertemu P ini, logam yang bertemu P ini dinamakan anoda. Nah, logam yang bertemu tipe P ini itu dinamakan anoda, sedangkan logam tipe N di sini yaitu katoda. Di sisi inputan ini anoda dan ini katoda ya. Nah, di sini. Nah, di ini nih. Nah, jadi kita lihat ya di sini. Ini udah jadi udah dibungkus ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Untuk sebelah kiri tipe N dan logam tadi menjadi anoda, dan ini tipe N dan logam ini menjadi katoda. Nah, untuk simbol di sini karena di sini ya, kenapa ini? Jadi karena kan dioda itu punya arah. Jadi ketika arah masuk ke anoda, nah di sini, maka akan diteruskan pada katoda. Nah, di sini. Sedangkan kalau arahnya masuk dari katoda, itu akan diredam. Nah, maka di sini garisnya kayak gini nih, karena tidak ada arus yang keluar dari anoda. Nah, di sini terlihat garis. Sekarang pertemuan PN terbuka. Nah, cara kerjanya, nah di sini. Di sini kita lihat ini jenis P dan ini jenis N, dan untuk ininya hold dan ini elektron. Nah, ini adalah ion-ionnya ya. Ion di sini akseptor dengan simbol negatif, dan ion donor ini positif. Nah, untuk holdnya ini terbuka dan elektron ini hitamnya tertutup. Nah, di sini ionnya negatif. Nah, untuk di tengah ini adalah lapisan pengosongan. Nah, untuk di sini ada bidang pertemuannya. Nah, atom-atom yang mengandung hold dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, di sini untuk hold ionnya itu negatif, dan untuk elektron ion donornya yaitu positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif.
Selanjutnya pertemuan PN terbuka. Pertama, lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, lihat di gambar tadi ya. Kemudian terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Nah, selanjutnya di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region. Selanjutnya tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor. Jadi lenyapnya elektron meninggalkan ion donor yang positif. Nah, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor yaitu negatif. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang menimbulkan arus drip ke kiri. Nah, karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Sekarang pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Nah, forward bias. Nah, di sini nih. Jadi pada dioda ini terjadi dua pembiasan tergantung dari pemasangan posisi sumber tegangannya. Misalnya tegangan inputnya masuk ya. Misalnya tegangan input ini kan masuk ya dari anoda keluar dari anoda. Nah, keluar ke katoda, dari katoda keluarnya dari katoda, atau polaritas positifnya masuk mengarah ke jenis P. Nah, positifnya ke P. Nah, sekarang kita bahas biasnya. Nah, kita bahas bias majunya dulu ya. Nah, bias maju itu adalah konfigurasi rangkaian ini. Jadi, ya ini bias maju ini konfigurasi rangkaian ini. Jadi dari arus masuk ke anoda dan keluar ke katoda. Nah, ini adalah bias maju ya, dari positif jenis P, keluarnya ini jenis N untuk keluarnya dari kanoda. Nah, adanya VD ya, menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip. Nah, jika potensial penghalang sebelum diberi PD adalah VO, maka potensial penghalang turun menjadi VO dikurangi VD. Nah, daerah pengosongan menjadi sempit. Nah, kemudian pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Nah, kemudian hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Untuk elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Nah, kemudian jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Sekarang pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Nah, kalau pembiasan mundur di sini arus inputannya positif. Nah, kita masukkan dari katoda. Nah, dari sini ya positif nih. Inputannya kita masukkan dari katoda dan keluarnya pada anoda. Nah, ini. Jadi kalau dimasukkan dari katoda, si hole-nya ini
ada di elektron tipe N. Nah, ini akan bergerak ke kanan dan hole yang P akan bergerak ke kiri. Nah, ke sini. Jadi saling menjauhi antara N dan P. Nah, jadi kalau yang maju ini mendekati, jadi kalau yang maju ini mendekati, nah kalau yang mundur itu jadi saling menjauh gitu. Nah, ada ininya menjadi lebar gitu. Jadi menjadi lebar. Nah, sini ya. Jadi kalau misalkan dari arah positifnya katoda, keluarnya anoda ini saling menjauh ya. Beda sama ini. Tadi kan masuknya dari positif, dari anoda, keluarnya katoda. Nah, ya di sininya semakin kecil. Nah, bedanya di sini. Ini katodanya ke arah kanan dan si P ini ke kiri. Jadi ya tambah lebar, menjadi lebar. Di sini ini hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Nah, daerah pengosongan ini melebar. Potensial penghalang menjadi V0 ditambah VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Nah, di sini. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, kemudian pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Nah, seperti grafik arus dioda ini ya, grafik beban dari arus dioda. Jadi contohnya dioda silikon ini, dioda ini dia 0. Nah, kalau kita bias maju berikan tegangan dari 0 dan dia masih rata dan mulai naik di sini ya, mulai naik sampai 0,7 volt. Nah, dengan stabil ya kita kasih di sini. Karena tegangan potensialnya sudah memenuhi batas. Sudah memenuhi batas tegangan potensial yaitu 0,7 volt. Nah, sedangkan di pembiasan mundur, nah di sini pembiasan mundur itu akan selalu 0 kecuali kita supply dengan tegangan yang sangat besar di sini 100 volt. Nah, sehingga terlalu besar atau kondisinya breakdown yaitu ya fungsi diodanya rusak seperti ini ya. Simbol ini anoda di sini. Seperti itu. Nah, di sini dasar analisa dioda. Nah, untuk simbolnya di sini anoda ya. Di sini anodanya lebih besar, di sini seperti ini ya untuk simbolnya. Dan kenapa ini? Pokoknya di sini anoda itu lebih besar dari ya, pokoknya gambarnya itu untuk katoda yaitu kecil di sini. Kalau untuk gambar yang ini. Nah, untuk gambar yang di simbol di bawah ini anodanya itu segitiga dan katodanya itu garis horizontal. Nah, di sini. Ini untuk simbol dasar analisa dioda. Nah, ini ya jenis dioda ini umumnya ya. Yang ini adalah junction dioda, ini Zener, dan ini CRC. Ini ya semuanya. Ini simbol-simbol secara umumnya. Sekarang jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama dari sini dioda silikon untuk penyerah arus, dioda Zener untuk pengaturan tegangan Zener,
dioda break untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya. Nah, untuk LED ini emitting dioda sebagai lampu indikator. Nah, konsumsi arus rendahnya itu adalah 5 mm ampere. Long lifetime 1,5 dikurangi 3 volt. Kemudian rangkaian dioda. Nah, ini ya rangkaiannya. Nah, garis beban dari gambar ya dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Nah, ini tuh sudah dipelajari di rangkaian listrik semester kemarin. Nah, diperoleh V atau tegangan sama dengan tegangan input dikurangi arus resistansi beban. Nah, ini dengan RL adalah tekanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu P dan I. Nah, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, di sini, nah ini ya, garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potongnya itu V adalah tegangan sama dengan tegangan input. Dan V sama dengan 0. Titik potongnya adalah I sama dengan V input dibagi RL. Nah, ini ya. Nah, ini V dibagi RL. Nah, ini garis ini yaitu garis beban tadi ya. Nah, yang untuk ini adalah kurva bias maju seperti ini. Nah, ini kurva dari karakteristik dinamis pada dioda. Hubungan arus terhadap tegangan masuk VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Garis beban adalah tetap karena resistansi beban RL itu tetap. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk model dioda. Yang pertama, pendekatan pertama. Pendekatan pertama atau dioda ideal. Nah, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatannya pada dioda dianggap bernilai 0. Jadi seolah-olah dioda ini seperti saklar yang tertutup. Nah, ini seperti saklar tertutup. Nah, tidak memiliki nilai resistansi. Jadi arus yang masuk sama keluar itu ideal. Ideal. Nah, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Jadi tidak mengalir arus. Nah, ini terbuka. Tidak mengalir. Nah, ini kurvanya. Ini untuk ya tadi yang forward bias dan ini reverse bias. Nah, seperti ini ya rangkaiannya. Lanjut ke pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma, yaitu V gamma untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap tak bernilai tak hingga. Nah, ini sama kayak tadi ya. Di sini nih. Untuk gambar rangkaiannya. Ini masih sama juga kurvanya.
Yang ketiga yaitu pendekatan ketiga. Nah, untuk pendekatan ketiga di sini pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V gamma, yaitu V gammanya dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan V gamma untuk germaniumnya sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Kemudian pada keadaan reverse bias dioda dianggap sebagai resistansi ya. Pada keadaan tadi di sini yang seolah-olah ini yang forward bias dan ini reverse bias. Nah, ini untuk kurvanya. Sekarang masuk ke contoh contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Perhatikan di sini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen terganti dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Jadi pada intinya apakah beda atau sama ini harusnya. Nah, untuk di pendekatan 1, 2, dan 3. Nah, jawab di sini. Kalau pendekatan 1 tadi ketika bias maju ya, seperti saklar tertutup. Sehingga harusnya arus yang dihitung ini ya, arus diodanya ya ini mendapatkan rumus ini. Tegangan input dibagi resistansi beban ya, sama dengan 10 volt ya. Ini V-nya 10 volt dibagi RL-nya atau resistansi bebannya itu 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk pendekatan kedua, dioda ini seperti satu buah sumber tegangan. Kita lihatnya arahnya berlawanan. Jadi rumusnya sama arus ID sama dengan V in dikurangi V gamma dibagi RL. Nah, dan ini menggunakan hukum Ohm. Cuma V-nya ini adalah hasil pengurangan dari tegangan input dikurangi tegangan potensial. Nah, ini dikurangi tegangan potensial dari diodanya. Jadi pendekatan di sini ya. Jadi pendekatan 2 ini mendapatkan hasilnya itu dengan rumus V in dikurangi V gamma per RL dan menghasilkan 0,094 ampere. Nah, jadi pendekatan 1 dan 2 di sini ya, dilihat ya arus diodanya tidak lagi sama, melainkan pendekatan 2 ini lebih kecil dari pendekatan 1 karena ideal, karena arusnya lebih besar di sini. Nah, ini mah untuk pendekatan 2 di sini yaitu lebih kecil dari pendekatan 1. Nah, kemudian kita lanjut ke pendekatan ketiga. Pendekatan 3. Nah, kalau di bias maju seperti sumber tegangan yang tersusun. Nah, di sini nih. Yang tersusun seri dengan resistansi forward atau RF ya, di sini lah. RF. 2,5 ohm tersusun seri pada RL.
terus susun seri pada RL atau resistansi beban 100 ohm. Nah, rumusnya tetap di sini V for R, tapi V-nya ini dikurangin. Nah, jadi tegangan input dikurangi V gamma per RL ditambah RF. Nah, jadi ini ya, masukkan untuk arus dioda di pendekatan 3 ini menghasilkan 0,092. Nah, jadi lebih kecil ya. Jadi pendekatan ketiga ini lebih kecil dari pendekatan 1 dan 2. Seperti itu. Nah, di sini kalau di pendekatan 3 ini dihitung PD-nya, yaitu adalah tegangan diodanya. Dihitung tegangan diodanya sama dengan tegangan input dikurangi arus diodanya dan RL-nya, menghasilkan ya ini ya tadi untuk V-nya itu 10 volt dan arusnya itu 0,092 ampere dan RL-nya itu 100 ohm dan menghasilkan jadi 0,8 volt. Nah, itu. Nah, sekarang kita cari untuk tegangan diodanya yang pendekatan 1 dan pendekatan 2. Nah, sekarang kita hitung untuk pendekatan dioda yang 1. Nah, diketahui kan pin-nya tadi 10 volt dan untuk arusnya itu 0,1 ampere dan RL-nya itu 100 ohm. Ditanyakan tegangan diodanya, yaitu dengan rumus Vin dikurangi arus dikali RL. Nah, menghasilkan 0 volt. Nah, untuk pendekatan dioda yang kedua itu diketahui sama ya tadi tegangan arusnya 0,094 ampere, ditanyakannya sama VD atau tegangan diodanya dengan rumusnya sama, Vin dikurangi ID dikali RL. Nah, Vin itu 10, ID-nya itu 0,094 dikalikan 100 menghasilkan 0,6 volt. Nah, jadi di sini beda juga ya tegangannya. Nah, di sini tegangannya malah semakin besar di pendekatan dioda 1 ya dengan 0 volt, dan untuk di pendekatan yang keduanya itu 0,6 volt, dan untuk yang di sini tadi untuk di video ini 0,8 volt. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.